Allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati sesepuh Masjid Sabilillah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tambakboyo, jajaran pengurus takmir Masjid Sabilillah yang baru saja dikukuhkan, dan hadirin jamaah Masjid Sabilillah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengayunkan langkah kaki kita menuju Masjid Sabilillah untuk tadi melaksanakan sholat Isya berjamaah, yang kemudian disusul dengan pengukuhan pengurus Masjid Sabilillah periode 2022-2027, sekaligus acara dilanjutkan dengan mauidhah. Bapak dan Ibu sekalian, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islam yang kepada kita. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan, pengurus takmir Masjid Sabilillah. Sungguh berbahagia Bapak dan Ibu yang telah diberikan kepercayaan untuk mengurus Masjid Sabilillah, Baitullah, rumah Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang biasa melaksanakan sholat di masjid, beriman kepada Allah itu, kemudian beriman kepada hari akhir. Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini tidak hanya di dunia saja, tetapi kita nanti akan dibangkitkan kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kalian semua itu mati, tidak ada, kita belum ada. Mati yang pertama itu kata
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian kami hidupkan kalian. Kita ini hidupkan hidup yang pertama. Summa yumitukum, kemudian akan dimatikan, mati yang kedua. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan yang kedua. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Maka orang-orang yang percaya kepada hari kebangkitan adalah yang memakmurkan masjid, beriman dan percaya bahwa nanti semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Kemudian yang ketiga, waqama shalah, mendirikan sholat. Bapak dan Ibu, di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim berasal dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada waktu hari kebangkitan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi 7 golongan yang nanti pada waktu pada masa di mana kita dikumpulkan setelah kita dibangkitkan, kemudian kita dikumpulkan di dalam surat Waqiah, qul, katakan Muhammad, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan Muhammad, yang pertama yang terakhir, tidak ada yang kancing, boten-boten sing ketinggal. Sedoyo mulai awal penciptaan manusia ngantos akhir sedoyo dikumpulaken. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kapan dikumpulaken? Ingin menika mungkin wonten pada masa. Mongko wonten 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan. Dan salah satu yang mendapatkan perlindungan itu adalah qalbu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Seseorang yang hatinya selalu ingin mengunjungi masjid, selalu ingin beribadah kepada Allah. Ketika datang panggilan hayya 'alas shalah, maka bergegas ke masjid. Seluruh kegiatan ditinggal, menghadap kepada Allah. Rasanya tidak enak kalau umpamanya kita belum atau tidak ke masjid karena sakit ataupun karena melaut, ya, ataupun karena sebab yang lain, hujan deras sehingga tidak bisa ke masjid. Hatinya ingin selalu ke masjid. Karena itu berbahagia bapak-bapak yang sudah dikukuhkan warga untuk mengurus masjid, sehingga mengurus Baitullah, mengurus rumah Allah. Dan insya Allah dengan kita selalu datang ke masjid, lama-lama hati kita tertambah dengan masjid, dan itu adalah merupakan satu golongan yang nantinya mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada perlindungan. Karena itu maka berbahagia bapak dan ibu yang rumahnya dekat masjid, yang selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Termasuk tadi sholat isya, man sholal isya fi jama'atin faka'anna ma sholat nisfalain, wa man sholat subuh jama'atan faka'anna ma sholat kullalain. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, faka'anna ma sholat nisfalain, seakan-akan melaksanakan sholat setengah malam. Kalau malam itu dibagi siang dan malam, siangnya 12 jam,
malamnya 12 jam, maka seakan-akan setengah malam, seakan-akan melaksanakan sholat selama 6 jam. Itu sholat isya berjamaah di antara kebaikan-kebaikan yang akan dicatat Allah ketika kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Belum lagi setiap langkah-langkah yang kita lakukan, kita ayunkan menuju masjid, maka setiap langkah akan menghapus kejelekan dan setiap satu langkah akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Itu apabila kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Bagi bapak-bapak yang tidak berhalangan, maka monggo disempatkan untuk memakmurkan masjid, karena yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman, kemudian percaya kepada hari kebangkitan, kemudian yang melaksanakan sholat dan membayar zakat. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kemudian man sholat subah fi jama'atin jama'atan faka'annama sholatul lail. Kalau sholat isya seakan-akan melaksanakan sholat setengah malam, maka barang siapa yang melaksanakan sholat subuh seakan-akan melaksanakan sholat sepanjang malam. Ini yang paling berat, Bapak, memang sholat subuh, ya. Sehingga di mana-mana, di masjid di mana-mana jamaah sholat subuh lebih sedikit daripada sholat di siang hari, karena memang lebih berat, sehingga Rasulullah sampai memberikan hubungan seakan-akan melaksanakan sholat sepanjang malam. Dan itu adalah termasuk rangkaian waktu yang mustajabah. Bahkan ada sholat qobliyah subuh, itu khair minad dunya wa ma fiha. Kebaikannya itu lebih daripada seluruh dunia dan isinya. Karena itulah maka monggo kita sempatkan, mumpung masih sehat, mumpung belum sakit, ya. Kita tidak tahu betapa banyaknya rekan-rekan, saudara, teman kita yang hatinya ingin ke masjid, tapi karena Allah memberikan cobaan sakit sehingga belum bisa ke masjid. Maka kita yang diberikan sehat, maka alangkah ruginya kalau tidak kita gunakan untuk memakmurkan masjid. Dan salah satu memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah dan kajian-kajian yang ada di masjid. Nah, melaksanakan sholat atau masalah wa zakat, yang membayar zakat, walam yaksa illallah, yaitu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Orang-orang yang akan memakmurkan masjid, insya Allah hanya bersandar kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Setiap saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bapak dan Ibu, di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mula panjenengan iki makhluk sing paling sempurna. Ciptaan Allah sing paling mulia, sing paling sempurna ini berikut kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Napa sebabnya manusia kok diciptakan sebagai makhluk sing paling mulia? Monggo kita tingali. Allah Subhanahu wa taala paring kita hidayah, kelebihan itu kata. Yang pertama adalah hidayatul wijdan. Wijdan itu insting.
Jadi manusia sejak lahir sudah dibekali Allah insting, ya, insting. Bayi ibu-ibu putrane sing tesih alit bareng sakit ngomong, begitu merasa lapar dia akan menangis. Itu adalah bagian dari insting yang memang melekat oleh Allah diberikan kepada manusia. Insting ini boten cuma manusia, tapi binatang diparingi insting. Binatang kita lihat, ya, begitu punya anak membuat rumah untuk mengayomi anaknya, kemudian mencari makanan untuk disuapkan kepada anaknya. Itu adalah bagian dari insting yang dimiliki oleh binatang, tidak hanya diberikan kepada manusia saja, nanging ugi diparingaken dumateng binatang. Kelebihan ingkang kaping kalih inggih menika manusia dipun paringi hidayatul hawas. Napa hidayatul hawas niku? Panca indera. Panca indera. Manusia bisa melihat, manusia bisa mendengar dengan telinganya, bisa melihat dengan matanya, bisa berbicara dengan mulutnya, bisa merasakan, ya, dengan rasa. Maka itu adalah merupakan pemberian Allah, yaitu hidayatul hawas, yaitu panca indera. Panca indera niki boten cuma dipun paringaken dening manusa, tapi ugi binatang. Binatang juga diberikan indera, bahkan ada indera penciuman. Anjing itu konon lebih tajam untuk benda-benda tertentu, sehingga digunakan untuk pihak aparat pemerintah untuk mengendus barang-barang yang terlarang, yang kira-kira itu bisa dengan bantuan binatang, ya, yang penciumannya lebih tajam. Tapi hidayatul hawas ini tidak hanya diberikan manusia, tapi ugi binatang dipun paringi. Niku sing kedua. Nah, sing ketiga, hidayatul akal. Hidayatul akli, yaitu akal. Niki sing cuma manusia sing dipun paringi akal. Dengan akal manusia bisa berpikir. Dengan akal manusia menjadi makhluk yang berperadaban, mengalami perkembangan-perkembangan, mulai zaman batu, kemudian zaman industri, ya, mesin, kemudian zaman komunikasi, sekarang komunikasi digital. Sedaya napa mawon ten belahan pundi detik itu juga saged ketingali. Manusia tidak bisa berada di dalam laut karena memang manusia harus pakai oksigen, sehingga kalau di dalam laut tidak bisa, paling hanya bisa beberapa detik ataupun menit. Tetapi dengan akalnya manusia bisa berhari-hari berada di laut, ya, berada di kapal selam. Niku nopo? Niku keranten akalipun menungso. Dengan akal manusia bisa menciptakan peralatan yang bisa digunakan untuk menyelam ke lautnya, baik dengan alat selam maupun berada di kapal-kapal selam yang bisa berhari-hari. Demikian juga manusia boten saged terbang kados burung, tapi manusia gak daya akal. Dengan potensi akalnya, mana manusia tidak hanya terbang seperti burung, tapi lebih cepat, ya, bisa bepergian di atas udara, mengunjungi antar benua, ya, dengan pesawat, bisa manusia. Niku keranten menuso gadai akal.
niki sing bedaken menungso kalian binatang. Menungso dipun paringi hidayah yang ketiga, yaitu hidayah akal, sementara binatang tidak diberikan akal. Sehingga ketika ada malaikat yang bertanya kepada Allah, qul ataj'al fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala a'lamu ma la ta'lamun. Wahai Allah, ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya itu hanya saling menumpahkan darah, selalu konflik, selalu bertengkar, sedangkan kami malaikat itu selalu mensucikan, bertasbih dan mensucikan kepadamu. Maka apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu daripada kamu. Maka kemudian makhluk yang diciptakan, yaitu Nabi Adam, itu diberikan potensi akal. Dengan akal itu maka Nabi Adam bisa menyimpan pelajaran di dalam memorinya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala amdihuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihu bi asma'ihim falamma amba'ahu bi asma'ihim qala lam lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Jadi itu sejarah tentang penciptaan manusia. Yang pertama, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Nabiullah Adam, kemudian ada malaikat yang menanyakan, ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya saling menumpahkan darah. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Karena Nabi Adam dibekali akal, maka pelajaran dari Allah disimpan. Nah, itu potensi akal. Akal bisa menyimpan memori pelajaran yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam dapat menyimpan pelajaran. Maka ketika ditanyakan kepada malaikat, maka Nabi Adam bisa menyebut nama-nama benda yang diajarkan Allah karena potensi akalnya. Jadi akal ini bisa menyerap pelajaran, bisa menyimpan memori, dan kemudian menyampaikan kembali. Nah, menungso dengan akalnya ini menjadi makhluk yang paling mulia, yang di dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akal kemauan dan cekap. Akal itu hanya bisa berpikir terhadap sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, yang bisa diraba. Akal hanya bisa berpikir sesuatu yang sudah terjadi, yang dialami. Akal boten saged berpikir menungso niki diciptakan dening Allah kangge napa? Untuk apa manusia diciptakan oleh Allah? Akal boten saged. Kemudian kok ada manusia itu mulai diciptakan bayi, ya, mulai dari ibu bayi, kemudian nanti menjadi anak-anak, tidak terasa menjadi remaja, kemudian berumah tangga, kemudian berpisah dengan orang tuanya, kemudian mempunyai anak, menjadi tua, orang tuanya meninggal, anaknya sudah tua, kemudian meninggal. Begitu terus generasi demi generasi. Lah, nek sampun meninggal niku terus kelanjutannya terus pundi? Akal boten saged. Soalnya nopo? Dereng wonten tiyang sing sampun meninggal terus nopo hidup lagi, dia bisa menceritakan pengalamannya. Tidak ada, kecuali mati suri yang sebetulnya itu belum mati, ya, maka kemudian hidup kembali.
tapi sudah mati, dalam arti sudah mati yang sebenarnya, tidak akan bisa hidup kembali kecuali pengalaman-pengalaman khusus yang terjadi pada waktu zaman nabi-nabi yang lalu, seperti Nabi Musa ya, ketika orang-orang Bani Israel dimatikan oleh Allah, kemudian Nabi Musa diberikan menghidupkan sebentar, kemudian mematikan lagi. Tapi pada hakikatnya manusia tidak tahu, tidak mengerti untuk apa manusia diciptakan, kemana manusia ini setelah meninggal, apa yang terjadi. Sedaya kalau wau akal dereng mampu, boten mampu. Keranten niku maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang keempat, yaitu hidayah din agama. Allah yang tahu persis bagaimana manusia. Karena itu Allah yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk manusia agar supaya hidup bahagia. Kados ngeten niki mimbar, nggih. Sing damel mimbar niki tukang kayu. Maka yang membuat mimbar ini yang tahu persis bagaimana mimbar itu. Oh, di jero kono cacate. Di sini sebelah sini ada cacatnya. Lho piyambake semerap. Soalnya apa? Sing damel karakteristik mimbar betul-betul tahu karena dia yang membuat. Ini di sini ada kayu yang sebelah sini saya taruh di dalam, yang orang luar tidak tahu. Itu ada kayunya yang agak bengkok sedikit atau agak cuil sedikit. Nah itu dia tahu karena dia yang merancang membuat dari nol. Demikian juga kita manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun sayamatuh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Surat Al-Insan yang menceritakan tentang manusia. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun sayamatuh. Tahukah kamu telah datang suatu masa di mana manusia belum disebut, yaitu pada waktu manusia belum ada. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang memancar, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsad nabtalihi. Kemudian manusia itu kami uji, diberi ujian dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Maka manusia itu diberikan hidayah panca indera, bisa melihat, bisa mendengar. Karena apa? Karena manusia akan diuji oleh Allah dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Bapak dan Ibu, karena itulah maka hidayah yang keempat ini adalah hidayah din. Kalau tadi hidayah yang ketiga akal itu hanya diberikan manusia, binatang diboten gak ada akal, diboten akal. Binatang sejak dulu tidak pernah mengalami perubahan peradaban, yang tetap saja seperti itu dari satu generasi ke generasi. Tapi manusia mengalami peradaban kemajuan karena potensi akalnya yang berkembang terus menerus, sehingga ya sekarang itu dengan peralatan buatan manusia seakan-akan dunia dalam genggaman. Apa yang terjadi di belahan manapun juga saat itu juga kita bisa melihat. Ya. Oh, ini ada banjir di sini, di Beijing ada banjir. Langsung kita tahu dengan kemajuan potensi akalnya manusia. Nah, yang keempat hidayah din agama. Dengan hidayah agama ini maka Allah memberikan tuntunan dengan memberikan hidayah agama bagaimana supaya manusia itu mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Yang tahu persis tentang manusia adalah Allah.
Karena itu Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana agar supaya manusia itu dalam menjalani kehidupannya itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka petunjuk hidayah din agama ini dibawa oleh para nabi dan rasul, disampaikan kepada manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus di tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah mengutus setiap umat itu para nabi dan rasul untuk menyampaikan hidayah agama, hidayah din, hidayah agama. Ini disampaikan melalui para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa tugas nabi dan rasul? Yaitu anibudullah, menyembah kepada Allah, wastanibu taghut, dan menjauhi larangan-larangan selain untuk menyembah selain Allah. Karena apa? Dengan hidayah agama ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka kemudian kita tahu untuk apa sih manusia ini diciptakan oleh Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan manusia niku mboten sia-sia, mboten cuma kangge main-main, tapi betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Loh, bagaimana kalau kita bekerja? Bekerja itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Belajar juga bagian dari ibadah kepada Allah. Karena itu maka di dalam bekerja, di dalam mencari ilmu, mencari rezeki, di dalam aktivitas kita hendaknya sesuai dengan nilai-nilai syar'i yang sudah diajarkan Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, petunjuk hidayah din ini oleh Allah disampaikan kepada umatnya melalui para nabi dan rasul. Karena itu nabi dan rasul itu kata nabi dan rasul lebih dari 300. Tetapi yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran adalah 25 nabi dan rasul. Itu yang diceritakan. Semua nabi dan rasul itu menyampaikan ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Kenapa harus menyembah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di isinya. Bapak dan Ibu, karena umat-umat itu dulu terus dari satu generasi banyak, maka Allah mendatangkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran hidayah agama ini. Nah, kemudian nabi dan rasul yang terakhir yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu, kalau nabi-nabi yang lain itu menyampaikan kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel, demikian juga Nabi Isa. Maka khusus untuk baginda Rasulullah SAW diperintahkan menyampaikan kepada seluruh manusia, tidak hanya bangsa Arab saja. Bukan cuma bangsa Arab, tapi termasuk bangsa Indonesia kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa nadhiran. Tidaklah aku ciptakan kau Muhammad kecuali pada kafatan linnas, semua manusia, dengan membawa kabar dua. Terus Rasulullah SAW menikah diangkat sebagai nabi dan rasul, membawa dua kabar, menyampaikan ajaran tauhid dengan dua kabar. Kabar nopo, kabar yang menggembirakan bagi yang mau taat dan patuh kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Menawi boten taat, maka Allah Subhanahu wa taala membawa kabar yang menakutkan, yaitu nanti
akan diberikan tempat kembali yang penuh dengan kesengsaraan. Bapak dan Ibu, kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Jadi beda nabi-nabi yang dulu hanya untuk kaumnya, tapi Rasulullah itu semua alam, semua manusia. Kemudian itu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, karena nabi yang terakhir, maka Nabi Muhammad diberikan mukjizat, yaitu petunjuk, kitab petunjuk, yaitu Al-Quran. Nah, kalau kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya itu setelah nabinya meninggal itu dirubah. Nabi Musa meninggal, dirubah kitab-kitabnya, kitab Tauratnya dirubah. Nabi Isa juga meninggal. Nabi Isa meninggal setelah lebih 500 tahun baru datang Nabi Muhammad. Tetapi khusus untuk Nabi Muhammad ini, ya, mohon Mas supaya tidak berbicara sendiri ya. Kemudian khusus Nabi Muhammad SAW, maka ini diberikan pegangan, ya, yang berupa Al-Quran, dan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikra, dan kami yang akan menjaganya. Dados boten badhe Al-Quran iki saged menungso sing badhe ngrubah. Karena apa? Dijaga oleh Allah. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kami jaga keberadaan Al-Quran di dalam dada manusia. Mulai zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang selalu ada penjaga-penjaga Al-Quran, hafidul Quran. Sehingga Al-Quran itu ada di dalam dada manusia. Kalau ada orang jangan lagi mengurangi satu ayat, pasti akan ketahuan. Jangan lagi menghilangkan satu ayat, pasti akan ketahuan. Jangan lagi merubah satu ayat, pasti akan ketahuan. Bahkan memindahkan harokat saja pasti akan kelihatan. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah dan itu benar. Bahkan Allah menantang, tidak, kalau bisa membuat semisal Quran maka buatlah. Bapak dan Ibu, kita beruntung diberikan hidayah agama dan kita menerima. Kenapa? Karena inilah Allah tadi membuat manusia sebagai makhluk yang paling mulia dengan memberikan hidayah, dan hidayah yang keempat adalah hidayah agama. Dengan agama inilah maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun nanti hidup kita di akhirat. Dengan hidayah agama kita tahu, oh ternyata hidup kita ini bukan semata-mata untuk hidup, tapi untuk beribadah kepada Allah. Saya belajar juga niat ibadah, saya bekerja juga niat ibadah. Oh ternyata nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah. Karena itu maka Rasulullah SAW pernah berpesan pada sahabat, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dados takwa dumateng Allah, takut dumateng Allah, melaksanakan perintah Allah niku mboten cuma menawi kita ditinggali tiyang, tapi ten pundi kemawon kita tetap istiqomah takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman dan Islam. Kita sedaya niki mboten semerah kapan mati. Pejah niku hak prerogatif Allah. Mungkin dokter bisa dengan kemampuan medis, dia bisa melihat oh ini orang ini insya Allah tidak lama lagi akan meninggal. Tapi dalam kasus-kasus tertentu apa yang sudah diputuskan dokter ternyata masih hidup lama. Kulon mien ten asrama gadah konco yang NTB niku napa sakit kanker hidung. Ya, itu sudah diputus, saya tahu tulisan dokter paling lambat 2 bulan sudah sudah meninggal. Ternyata masih tetap hidup, bahkan kemudian menjadi hakim, kemudian menjadi hakim tinggi sampai usia lanjut masih hidup. Padahal dulu itu sudah divonis hanya 2 bulan bertahan karena sudah kankernya sudah menjalar. Artinya apa? Artinya secara umum yang tahu kapan datangnya kematian hanya Allah, tetapi orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk tidak mati kecuali membawa iman dan Islam. Artinya keimanan dan Islaman kita itu tetap kita istiqomah setiap saat kita laksanakan perintah dan jauhi larangan Allah, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, maka dengan hidayah din ini kita diberikan kebebasan. Famin hum kafirun, famin hum mu'minun. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang kafir. Tetapi kita sudah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, tatanan agama. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tadi saya sampaikan yang tahu persis tentang mimbar ini adalah tukang kayu yang membuat mimbar. Dia tahu oh mimbar di situ ada cacatnya. Semua tahu. Demikian juga Allah. Allah yang tahu persis tentang kehidupan kita manusia. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, tidak hanya memberikan akal, hidayah din, karena dengan agama itu maka manusia akan menjadi mulia, makhluk yang mulia sesuai dengan ciptaan Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hatinya akan menjadi damai, menjadi tentram, menjadi tenang dengan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, maka hati akan damai dan tentram. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Di dalam Al-Quran itu ma'isatan dhanka disebut dengan kehidupan yang sempit. Tapi yang lebih pas itu bahasa Jawa, yaitu sumpek, ya sumpek. Jadi dongka itu bahasa Jawanya pasnya itu adalah sumpek. Ya, kalau bahasa Indonesia diartikan sempit. Barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sumpek. Sumpek bisa jadi diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih, diberikan kedudukan yang tinggi, tapi kita percaya terhadap firman Allah. Barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka hatinya akan sumpah. Maka untuk mendapatkan ketenangan adalah kita selalu berzikir, ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, ini adalah hidayah agama, hidayah agama. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu maka pesan Rasulullah tadi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik,
maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Allah Subhanahu wa taala niku maha pengasih, maha pemurah. Menawi tiyang niku berbuat satu kebaikan, maka dicatat kebaikan niku minimal 10 kali, minimal 10 kali. Man amila amalan hasanatan, ya, falahu asru amsaliyah, maka dicatat dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat dengan kejelekan, dicatat dengan 1 kejelekan. Dan terus kita menawi melaksanakan kebaikan, berbuat baik, maka Allah mencatat perbuatan baik itu dengan 10 kali. Sedangkan menawi kita berbuat kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan 1 kejelekan. Itu keutamaan Allah, ya, maha rahman rahimnya Allah. Nah, Rasulullah berpesan, ittaqillaha haitsu wa bi sayyi'atal hasanata taqwa. Ikuti perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Monggo kita ngatah-ngatakan perbuatan yang baik supados perbuatan baik itu saged menghapus perbuatan yang jelek. Kula saged maringi contoh, umpamane wonten gelas niku isine kopi niku hitam. Menawi kita paringi air putih terus sampai penuh, kita terus kasih air putih terus, lama-lama gelas itu akan menjadi putih. Yang hitam itu akan keluar semua dan menjadi putih. Demikian juga manusia tidak lepas dari berbuat salah. Karena desain manusia, Allah itu mendesain manusia niku tempatnya salah. Sehingga wonten pepatah al-insanu makhlukun khata' wa nisyan. Menungso iku nggone salah, nggone lali, nggone salah. Selalu didesain berbuat salah. Karena itu Rasulullah menganjurkan, wa inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Demi Allah, saya istighfar, saya bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis yang lain mi'atan marrah, 100 kali. Kenapa? Setiap saat manusia itu salah. Di dalam manusia Allah memberikan manusia potensi nafsu, ya, nafsu, keinginan. Nafsu ini cenderung kepada perbuatan yang jelek. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini cenderung kepada perbuatan yang jelek. Maka dengan hidayah agama membimbing nafsu ini supaya tidak menjadi destruktif. Ya. Kalau manusia kemudian mengindahkan bimbingan agama dan menuruti hawa nafsunya, ya rusak. Kenapa? Nafsu cenderung berbuat kerusakan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tapi menawi nafsu ini dibimbing dengan hidayah din, hidayah agama, insya Allah manusia bisa mengendalikan nafsunya. Faman khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa bisa mengendalikan nafsa, menahan nafsunya, ya, takut kepada Allah dan menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat. Karena itulah monggo kita sami-sami selalu berbuat kebaikan, baik individu maupun melalui wadah Persyarikatan Muhammadiyah. Kita menebar kebaikan, kita selalu berbuat baik, karena hidup di dunia itu adalah tempat untuk menanam, sedangkan hidup akhirat adalah tempat untuk memetik hasilnya. Ketika nanti pada waktu padang masa itu di surat Yasin itu disebutkan inna ashabal jannati yauma fi suhurin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini bersenang-senang, yang menyibukkan, ya, yang
Humbajwajun fi dilalin al-arwa'ikum takiun. Mereka dengan pasangan-pasangnya berada di dalam tempat yang terlindung, bertelekan di atas dipan-dipan. Humbajwajun fi dilalin al-arwa'ikum lahum fiha faqiyat wa lahum mayadun. Kemudian bagi mereka akan diberikan buah-buahan dan apa yang menjadi keinginannya. Salamun qala min rabbir rahim, diberikan ucapan selamat dari Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu wahai orang-orang mujrim, orang kafir. Alam ahadakum ya bani adam ala tabutus syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah dulu sudah saya ingatkan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu. Wa anibudu dihada siratul mustaqim, ikutilah aku, yaitu petunjuk hidayah agama yang menuju kepada jalan yang lurus. Wa anibudu dihada siratul walaqad adalla minkum jibilan kasira falam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang dijanjikan kepada kamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu ke dalam akibat kekufuran. Luar biasa surat Yasin itu mulai ayat 55 kalau tidak salah sampai 65 itu kondisi nanti. Bapak dan Ibu, saya kira cukup sekian. Sekali lagi monggo kita sama-sama selalu istiqomah, karena insya Allah agama itu, hidayah agama itu bukan kami kepentingan Allah, tapi kami kepentingan kita. Kita melaksanakan sholat bukan semata-mata karena kepentingan Allah, karena dengan sholat kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan nanti kebahagiaan hidup di akhirat. Dengan selalu menjauhi perbuatan maksiat, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian, dan dengan selalu berbuat baik, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan hidup. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tunjuk kepada kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Alhamdulillah fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajli qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabatin wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.